Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 20 Juni. Ingat ya, morning briefingnya untuk tanggal 20 Juni 2022, tepatnya di hari Senin. Jadi sebelumnya happy weekend untuk teman-teman semua. Semoga mentalnya masih kuat. Ya, coba di kolom komentar mentalnya masih kuat atau enggak. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, karena memang morning briefing kita enggak setiap hari sekali ya, untuk beberapa bulan ini aja. Jadi ya paling seminggu 2-3 kali aja. Ya, dan untuk morning briefing ini kita juga akan membahas potential market gitu ya. Potential market selama kurang lebih seminggu ke depan. Jadi kalau Anda yang terus tonton, stay tune ya di Silent Trader Academy channel ini, maka kita udah bahas dan hampir semua, apa ya, bisa kita bilang hampir semua analisa market itu works banget. Jadi sesuai dengan prediksi, dan ya saya harapkan teman-teman bisa lebih prepare ya. Jadi nggak asal FOMO, dan tentunya lebih prepare lah ya, lebih prepare, nggak kena badai ARB, kurang lebih seperti itu. Oke, ya lalu berikutnya ialah kita akan lanjut ya, kita akan lanjut ke pembahasan apa, market dulu kali ya. Nah, di mana market secara teori simpelnya after turun ya, saya lupa kemarin kita bahas di hari Senin ya, tanggal 13 itu di sini. Ya oke, berarti kita bahas di sini sesuai predik market tutup gap ya. Pas banget tutup gap. Nah, habis itu kan kita nggak bikin morning briefing, cuma di VVIP saya buat bahwasanya di candle ini hati-hati nih. Ya, ini dia gagal breakout after tutup gap, bisa kebanting. Dan ternyata terbukti hari ini gap down. Ya, turunnya pun juga lumayan ya, hampir 2% lebih. Dan dia membentuk low baru. Meskipun secara teori satu lagi, bukan teori deh, secara actual dia juga tutup gap yang di bawah. Ya, meskipun tutupnya bukan tutup closingan ya, tapi tutup pakai ekor. Ya, itu kan teori gap itu bebas. Ada yang mengatakan tutup pakai ekor boleh, ada yang mengatakan tutup harus body candle. Jadi itu sah-sah saja menurut saya, dan simpelnya dia buat low baru menandakan tekanan jual yang masih ada. Ya, ini cerita selama sepekan terakhir. Seminggu terakhir juga kalau mau kita perhatikan ya, secara overall ya kita bisa lihat lebih condong ke arah outflow. Bahkan hari ini outflow-nya juga kurang lebih hampir 1 triliun lebih ya, koreksi kalau saya salah ya. Didominasi sama MDK nih, ARB, MDK yang paling parah ya. Ini harus watch out, hati-hati. Banking guyur, kompak, BCA, BRI, BMRI, BNI, kompak, Telkom dan sebagainya lah. Jadi distribusi masih lumayan besar dalam beberapa hari terakhir ya, sehingga apa namanya, mendukung penurunan market di hari ini gitu ya. Nah, lalu gimana minggu depan, Om? Nah, untuk minggu depan kalau saya perhatikan ada 2 peluang ya, seperti biasa ya. Nah, peluang pertama ialah market akan kembali uji. Secara bukan berarti Seninnya harus turun ya. Tapi secara teori ada peluang market kita akan uji kemana? Minimal ke penurunan terdalam kurang lebih di sini. Kok gitu sih, Om? Nah, karena kalau kita coba tarik ya, tren lainnya. Ini kalau di Mirai dia nggak bisa ngepas ya. Kalau di TradingView kan garisnya bisa, apa namanya, bisa dibuat sepresisi mungkin ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini kan kebetulan garis trendline dan garis EMA-nya yang diwakili garis abu. Ya, ini kalau EMA-nya kita asumsikan, maka kurang lebih EMA-nya akan berada di area sini ya. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih EMA-nya akan berada di sini. Nah, jadi pas banget EMA 200 berpapasan dengan trendline ya, berpapasan banget dengan trendline. Itu supportnya kuat banget. Dan kalau mau kita tarik secara keseluruhan, area 6700 juga area yang resist ataupun support yang strong banget. Kita udah bahas ya. Baru nextnya di 6500 nih.
Ya, cuman posisi 6.500 sekarang udah di bawah trendline. Jadi yang krusial itu yang ini 6.700. So penurunan terdalam bisa seminggu 2 minggu ke depan itu ke sana. Nah, ada peluang besar setelah itu lanjut rebound. Ya, meskipun mungkin nanti reboundnya bervariatif ya. Itu menyesuaikan. Tapi ada peluang seperti itu. Nah, itu opsi pertama yang kemungkinan besar saya lihat mungkin banget terjadi. Ya, jadi ada kemungkinan market akan uji, nggak harus pas 6.700 ya. Jadi sebelum ke 6.700-an ini kurang lebih di sini ya. 6.800, 6.750 juga ada resisten ya, ada support. Jadi bisa aja dia cuma nyampe sini ya, habis itu rebound. Ya, bisa aja nyampe sini habis itu rebound. Jadi ada peluang nih, opsi pertama peluang untuk turunnya itu lumayan gede. Nah, opsi kedua ya kemungkinan yang bisa kita lihat kalau kondisi marketnya sudah mulai stabil ya. Kalau kondisi marketnya sudah mulai stabil, ya maka market akan kembali ke zona 7.000-nya. Ya, untuk menjaga psikologis dari pasar. Which is ya sambil dia coba tutup gap. Bisa mungkin di hari Senin atau hari Selasa. Ini juga akan sangat bergantung terhadap bursa luar ya, terutama Dow Jones. Karena itu dia punya impact lumayan besar banget. Ya, lalu singkat cerita ada event besar di minggu ini di mana The Fed menaikkan suku bunga yaitu sekitar 75 basis point. Ya, 75 basis point sehingga suku bunga The Fed saat ini ada kurang lebih di kisaran 1,5 ya sampai 1,75%. Koreksi ya. Jadi suku bunganya itu di 1,5 sampai 1,75. Kalau kita kan kalau nggak salah masih flat ya, masih sama itu 3,5% gitu ya. Nah, impactnya apa? Kalau ngomong impact kenaikan suku bunga ya memang itu wajib dinaikkan. Kenapa? Karena inflasi di Amerika kan gila-gilaan. Ya, jadi cuman karena naiknya 75 basis point, ya ini bisa nyebar kemana-mana. Contohnya ya bunga obligasi nih, yield dari obligasi yang 10 tahun itu biasa dipakai sebagai indikator ekonomi. Jadi government bonds yang tenor 10 tahun ya di US sana itu tertinggi 10 tahun terakhir. Jadi sehingga menyebabkan risk aset ini sangat amat tidak diuntungkan. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi memang ancaman besar masih terlihat ya, so tetap harus berhati-hati ya. Bursa Dow Jones pun bursa Amerika pun after jebol dia masih buat low baru ya, meskipun sempat rebound tapi balik lagi. Jadi ini hal indikasi yang harus kita antisipasi. Cuman feeling saya ya, kalau kita ngomong opsi buruk tadi kan di sini kemungkinan ya harusnya sih kuat nggak jebol. Tapi kalau ini jebol saya rasa kita akan masuk ke dalam fase yang sangat tidak enak kalau itu terjadi. Tapi kalau ini belum terjadi, saya rasa kita masih bisa sedikit bernafas lega. Ya, ini yang harus kita maintain ke depannya nanti gimana. Itu seputar market ya, update agak panjang, tapi karena morning briefing nggak selalu ada, jadi Anda bisa coba save videonya, nanti bisa tonton ulang sehingga bisa memberikan teman-teman gambaran. Lalu nextnya kita akan bahas, kita punya trade down dulu ya teman-teman ya. Kita akan bahas kita punya trade down dulu. Trade down pertama ini selama beberapa hari terakhir kita nggak buat morning briefing. Sebelumnya kita ada cut loss beberapa kayak ASA, kita kena cut loss. Energi yang kita buyback yang kedua ternyata kena cut loss ya. Jadi ada emiten yang kena cut loss ya. Cuman karena kita rekomend gak banyak, jadi ya memang emiten-emiten kita juga ada yang TP, jadi masih oke banget. Pertama ini ada energi yang TP, ini tanggal 13 Juni. Kita rekom waktu di sini. Pas marketnya saya bisa bilang tutup gap. Ingat gak yang tutup gap? Ya kalau nggak salah ya yang tutup gap abis itu rebound. Ya jadi cek energi ke 310-an ya, 300 ke atas. Lalu Pegas juga kita spek buy ini waktu Pegas chartnya masih di sini. Ya, habis itu Pegas tentu TP2 kita di sini. Belasan persen. Ya, ini tanggal 9 Juni. Lalu kita ada juga profit TP2 kita BRMS TP jauh. Ya, ini sebenarnya tentu TP kita TP3 kita di mana 300. Ya, psikologis. Gitu ya. Jadi menyentuh beberapa target price kita. TP2. Ya,
Lalu sebenarnya ada beberapa lagi sih, itu cuman kita nggak masukkan ke dalam pencatatan kita punya trading. Ya ini ada KPNBS, kita buy karena asumsi rebound, panen group ya di dekat-dekat 81-an TP gitu ya. Cuman itu watchlist tambahan aja. Oke. Ya lalu buat yang mau join, oh ini satu lagi MDLN ya, ini hari ini ya. Saya blok karena masih kita pakai Juni 17. MDLN kita copet 105 110 terbang, closing berapa? 115 gitu ya. Jadi yang mau join VVIP silakan, masih harga promo ya. Untuk iOS kita udah upload nih. Untuk iOS kita udah upload, tinggal tunggu approve ya. Semoga teman-teman minta doanya juga segera di approve ya. Cuman setelah di approve, harga VVIP akan balik ke harga normal yang ini. Jadi masih pakai harga promo. Yang mau join silakan. Link join grup Telegram free kami ada di diskusi. Teman-teman wajib join ya, karena nanti bot charting kita akan kasih free di grup tersebut. Ya, jadi teman-teman nggak perlu subscribe bot-bot berbayar, nanti kita provide secara gratis. Jadi join kalau mau dapat fasilitasnya. Oke. Ya, lalu ini win rate kita di bulan di bulan April. Di bulan Mei, nanti bulan Juni kita rekap. Ya, lalu nextnya kita akan bahas, kita punya requestan dari teman-teman. Yang pertama ada Nelly. Oke, Nelly sektor perkapalan udah sempat disinggung ya, minimal ada satu candle rebound pendek-pendek ya, dan mungkin teman-teman bisa manfaatin di beberapa hari terakhir. Untuk Nelly sebenarnya masih abu-abu ya. Cuman saya rasa Nelly ini kan kemarin breakout di sini. Ini jelas ini ya area breakout di sekitar mungkin 330-an ya. Nah, maka dari itu kalau mau tunggu ya dekat-dekat 343 ya, minimal 350 ke bawah. Ya 330 340 area base buy, area dia breakout, kemarin sih rebound ketika di sini. Jadi saya rasa asal dia komitmen di atas 330-an masih potensi untuk lanjut ke atas. SMA kemarin sempat rebound, uniknya dia menciptakan volume tertinggi dia all time high. Ya bahkan 2 hari beruntun. Hari ini all time high, besok dia buat all time high lagi volumenya. Cuman secara teknikal ya saya melihat nih masih kepentok resisten ya. Ini terbukti dari dia masih uji resist. Dan kalau ini terjadi ya potensi mungkin masih akan tes ke bawah. Minimal kalau dia mau reversal dia double bottom. Ya secara teknikal kalau kita tarik trend lainnya pun juga belum jebol. Jadi saya rasa ada potensi dia ke bawah dulu. Cuman dengan volume spike yang terjadi kemarin sih ada akum ya. Jadi ya bisa dicek nih, kalau ternyata dia confirm bottoming di minggu ini ya itu bagus. Cuman akan muncul pattern dan itu butuh waktu ya. Maksudnya for swing itu butuh waktu yang enggak singkat ya. Jadi SMA lebih cocok untuk emiten, untuk teman-teman investor ataupun swing trader yang agak sabar gitu ya. Jadi ya dia terkonfirm di atas 200 ya, terkonfirm. Minimal rebound balik ke berapa ya? 300. Dari 200 ke 300 itu 50% ya. Jangan salah ya. Jadi ya mungkin bisa tunggu agak bawah kalau mau. Nextnya buka, skip ya. Saya masih belum ada momen sih, belum melihat buka karena di Dow sendiri di Nasdaq sendiri itu indeks yang teknologi itu hancurnya sih gila-gilaan ya. Sektor-sektor teknologi di US itu lagi bener-bener dibanting gila-gilaan. Jadi ya mungkin impact juga ke emiten teknologi secara global. Cuman intinya buka asal di atas 258 for swing Anda bisa spec buy. Ya target kemana? Minimal 300 itu udah wajib. Ya jadi asal dia nggak buat low baru, for swing bisa di maintain. Jebol buat low baru lepas. Gitu ya. Sekarang dia lagi konsolidasi nih di 290 270. Ya mungkin bisa entry kalau merah-merah asal kuat di 258 Anda mau keep silakan. Digi, wah ini Digi ini mainan ketika marketnya jelek ya. Jadi saya no comment lah ya untuk Digi. Cuman candle terakhir ada sedikit perlawanan nih, bisa di watch ya, mungkin bisa di watch. Kalau saya lihat nih kayak agak-agak repo ya brokernya ya. Cuman nggak tahu deh. Ya coba kita cek. Saya bantu cek deh sedikit ya. Oh enggak, sorry. Oh iya repo deh. AN, MKRO, ya ini bekas-bekas repo nih, ya. Ini polanya pola-pola repo nih. Cuman mungkin reponya nggak besar ya, mungkin reponya nggak besar. Ya jadi mungkin bisa di watch karena ada pantulan nih terakhir. Oke, tapi sisanya saya no comment ya, saya nggak mantau jadi nggak. Grup Bakri Om, kalau BRMS memang dari dulu isu salim dan perbaikan kinerja.
Kalau energi itu ya karena sektor migas ya yang lagi ongoing. Ya. Sisanya Bumi dan Dewa balik lagi ya, memang grup Bakri saling nge-trigger. Ya, tapi kalau BRMS dan energi memang ada story-nya, kalau Bumi dan Dewa masih 50-50 gitu ya. Makanya memang kita pun belum rekom nih kedua emiten ini gitu ya. Jadi saya no comment lah, saya belum ada insight ya kalau di dua emiten ini. PNBS asal di atas 80 masih oke ya, 80-79 karena itu area breakout mereka. Dan dari kemarin gak jebol di 80. Udah simple beli 83 3%, jebol 80 lepas. Tapi sekali rebound bisa ke 90-an. Gitu. Jadi dia lagi sideways nih. Asal komitmen di atas 80 tuh udah bagus untuk PNBS. Ya. Dan mungkin panin-panin lainnya ya yang bisa teman-teman pantau ya. Mungkin bisa diperhatikan tuh. Nextnya sampai jumpa di morning briefing. Oke, sampai jumpa. NICL. Nah, sesuai judul kita, saham NICL anti badai, kita bahasnya di paling terakhir aja ya. MDKA. Wah, ini MDKA ini sih guyurannya gila ya. Coba broker summary kita udah bisa buka belum ya teman-teman ya? Coba. Oke, udah bisa. Oke. Kita coba bahas MDKA. Wah, ini ZP, ini fund manager ini. Ini buangnya gila. Ini asing ya. Yang tadi 500 miliar itu ini distribusinya gila. Ya, apa yang terjadi ya? Mungkin melihat outlook ya. Karena sebenarnya udah mencapai angka psikologisnya sih MDK menurut saya di 5.000 ke atas itu udah psikologis. Dan kalau kita lihat monthly nih, wah wajar banget ya. Koreksi mau sampai ke sini middle Bollinger ke 3.000 pun masih wajar sebenarnya ya. Karena ya kita lihat nih chartnya udah tinggi sekali. Mirip-mirip, saya kan selalu remind apa SMDR misalnya. Kalau dia mau koreksi, ini contoh SMDR mandinya. Kalau dia mau koreksi ke bawah EMA 5 boleh ke 2.500. Orang masih jauh kok. Gitu ya. Jadi mungkin MDK reaksi taking profit dan ya secara teknikal dia jebol ya. Ya, dia jebol resist penting. Ya ini sih saya rasa harus cek Senin Selasa nih. Kalau ternyata masih lanjut turun, saya rasa dia udah mulai fase reversal trend. Cuman yang mungkin bisa kita perhatikan secara seksama ya teman-teman ya. Coba. Ini kan ada EMA 200 nih. Wah, ini jelas patah ya. Ini jelas patah ya minornya ya. Jadi EMA 200-nya akan berada sekitar sini. Berapa ini? 4.000 lah, 4.000 lah. Contoh 4.000. Nah, kalau dia jebol 4.000 atau jebol EMA 200 sudah selesai. Jadi ya saya rasa sih better lebih bijak hindari dulu. Untuk Adro PTBA ya ini juga sebenarnya harga komoditinya menurut saya masih fine aja. Cuman menurut saya ini bisa dijadikan kalau Anda masih yakin dengan story-nya. Karena kan Q2-nya belum rilis ya. Jadi bulan Juni kelar, mungkin Juli rilis laporan keuangan. Jadi saya rasa untuk Adro mau spek buy ini udah bisa. Pertama dia ada di resist 1. Ya, Anda tinggal pilih batu bara yang lumayan diakum aja. Ya, atau tunggu dekat-dekat 2.700-an. Ya, nah kalau jebol 2.700 ini patah. Ya, oke, tapi kalau belum masih belum bisa dikatakan patah. Begitu pula dengan mungkin emiten-emiten batu bara lainnya. Ya. Jadi PTBA menurut saya ini koreksi yang sangat amat wajar dan justru menurut saya kesempatan Anda bisa filter emiten yang masih sustain, yang masih benar-benar dijaga. Ya koreksi pasti ya, panic sell kan banyak banget emiten yang koreksi. Tapi Anda bisa cari nih, bisa dari akumulasi, bisa dari lihat wah asingnya akum nggak, gitu. Itu bisa teman-teman filter. Nextnya lah ada Antam. Kalau Antam udah skip ya. Memang batas kita kemarin di 2.300 di EMA. EMA 200 jebol udah kelar. Dan kalau mau diperhatikan ya entah kenapa ada peluang dia balik ke 2.000 ke bawah. Ini yang agak serem ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa Antam bisa sampai sedalam ini. Terakhir kita udah nggak rekom lagi. Ya kita ada cut loss Indi itu pun di sini kita cut loss. Di 2.900 kita cut loss. Nah, cuman bedanya kalau Indi dia masih kelihatan ketahan. Inco juga sama. Nah, saya lihat Antam agak sedikit kurang. Ya, agak kurang dijaga. Jadi ya skip
Nah, kalau mau ya mungkin kalau masih yakin Inco atau apa namanya Indi. Oke, nah kalau nggak coba kita lihat ya nickel future price, ICE Newcastle yang Juni. Tuh nikelnya masih di 25.000 ya. Coalnya masih 387, masih sehat banget ya. Batu bara masih komoditi masih sehat. Cuman ya menurut saya ini bisa jadi kesempatan ya. Menurut saya bisa jadi kesempatan kita untuk coba spekulasi entry gitu ya. Ini tadi udah dibahas, SCMA tadi udah dibahas, BRMS. BRMS nih. Nah, kalau mau entry ya minimal ketika ARB kayak gini. Ya atau nih MA5-nya kan di sini. Berapa nih? 270-an, 260 ya. Entry ya di situ. Secara teori sih kalau dikasih deket-deket 260 250 itu best buy. Jadi kalau mau best buy ya itu coba kita pakai bantuan Fibo. Oke. Fibonya sebentar ya, saya hapus dulu yang hijau. Ya best buy-nya kan di sini ya. Nah ini best buy-nya nih. Kalau dikasih atau dekat-dekat 260-an itu udah boleh. Dia di bawah 270 kalau mau coba silakan. Ya, jadi jangan maksa beli di 30 jangan maksa beli di 300, belilah dekat-dekat 250-an, 260. Oke, nah terakhir kita bahas NICL. Ya, hebatnya ketika tadi kita bahas banyak sekali emiten yang gila dalam tanda kutip ARB floating loss gila-gilaan. Tapi ada satu emiten yang balik lagi, ini emiten spesial kita yang udah kasih 30-40% dalam waktu seminggu. Ini bertahan. Nah, sekarang sesuai judul, Om, ada peluang gak sih saham ini lanjut? Menurut saya ada. Ya simple, saya nggak cerita detail ya. Ya detailnya di VVIP. Simple gini. Ya cara berpikirnya mudah. Di pasar modal cara berpikirnya itu gampang sebenarnya. Anda lihat dalam panic sell kemarin dia nggak jebol 99-100. Ya meskipun sempat turun tapi closingnya tidak pernah di bawah 101. Mentok 101. Jadi kita bisa confirm area 99 sampai 100 ini area support. Gitu ya. Karena panic selling berkali-kali pun bahkan hari ini panic selling dia malah 3%. Udah broker summary udah bisa dibuka ya. Coba kita buka. Kalau hari ini sih pasti asing exit. Ya ini saya nggak cerita, tapi story-nya ada di teman-teman VVIP. Ya memang asing pasti exit, gitu ya. Nah tapi dengan panic selling terjadi nggak sampai ARB. Padahal kalau mau ARB tuh gampang ya. Ke market kita minus 1% tuh berapa hari tuh, bisa 4 harian, tapi selalu ketahan. Nah tandanya ada demand di sini. Jadi kalau mau trading boleh gak Om? Terlepas ini samunmologi atau enggak? Boleh-boleh aja. Gimana cara tradingnya Om? Gampang. Beli let's say beli 105 misalnya. Atau kalau mau nawar 103, 102 silakan. Karena kan dari kemarin dia range-nya di situ-situ aja. Beli 103, 105. Jebol 99, buang. Udah, sesimpel itu. Tapi sekali bisa rebound, minimal kan resistnya di berapa sini? Ini jelas banget 109. 109, 111. Nah ini yang sulit. Kalau ini berhasil dijebol, wah, lanjut gak? Bisa banget. Kenapa? Karena bandara masih akum lumayan. Ya, bandara masih akum lumayan banyak menurut saya. Dan ini pattern flag, pattern wedge-nya ini udah mau dijebol. Dan ya kalau saya lihat secara historis, kemarin after naik 2 minggu, after naik sekali 2 minggu istirahat, minggunya jalan. Nah ini udah jalan lagi 2 minggu. Masih di atas MA5. Nah potensi lanjut lagi. Lanjut kemana? Ya bisa aja lanjut lagi minimal ke resisten yang ada. Jadi menurut saya ya masih berpeluang. Cuman simple jebol 99 ya lepas. Nah kalau pattern ini terjadi langsung continuation, kemana targetnya? Ya minimal tadi 120 ya, ini kan resisten. Ya ini akan diuji nanti sebagai TP atas kita. Nah kalau ini bisa dijebol, ini kayak rounding ya. Ada peluang loh, peluang ini.
dia rounding, lanjut lagi. Nextnya ke berapa? Kalau lanjut sini 170 sebenarnya ya. Cuman biasanya kalau dekat-dekat 170 dia akan ke stuck di sekitar 150-an dulu. Itu udah wajib, biasa 150 itu psikologis. Nah itu kalau terjadi. Jadi saya lihat dia cukup ketahan dan ya kita doakan saja bahwa fase kedua dari saham ini kembali jalan. Cuman kalau gagal udah jebol. Yang penting saya udah kasih nih, ya saya udah kasih dia punya batas stop loss. Ya intinya kita semua udah happy di saham ini. Dan disclaimer on, ya disclaimer on karena saya selalu rekom ketika emitennya belum naik. Bukan ketika emitennya nanti misalnya amin minggu depan naik 20%, saya baru rekom. Enggak. Ya, jadi saya udah selalu share. Kita pun di VVIP udah serok tuh di 100, 101 dari kemarin. Sekarang pun mau TP udah 5%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi thank you banget teman-teman yang udah tonton. Semoga dapat banyak insight dan manfaat. Ya happy weekend. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.